Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyani Egy Pratama. NIM saya 41424010002. Saya dari Teknik Elektro Universitas Mercu Buana 2024-2025. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai pemrograman yang berisikan soal-soal atau penyelesaian matematika. Penyelesaian yang saya akan selesaikan adalah kerucut, segitiga sama kaki, limit, vektor, dan trigonometri. Dalam dunia pendidikan, salah satu tantangan utama adalah bagaimana menghubungkan konsep-konsep abstrak dalam matematika dengan aplikasi nyata sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan. Untuk itu, simulasi berbasis pemrograman menjadi salah satu metode yang efektif. Melalui simulasi, kita dapat memvisualisasikan bangun ruang, menghitung operasi vektor, atau memahami sifat-sifat fungsi trigonometri dengan lebih interaktif dan dinamis. Tugas besar ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk tidak hanya menguasai teori-teori matematika, tapi juga mengembangkan keterampilan pemrograman melalui Python dengan merancang algoritma, pseudocode, flowchart, dan membuat kode pemrogramannya. Mahasiswa dapat mensimulasikan berbagai konsep matematika seperti bangun ruang, bangun datar, teorema limit, vektor, dan trigonometri yang saya akan buat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap konsep tersebut, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Melalui tugas ini, diharapkan saya dapat mengintegrasikan teori dengan praktik, meningkatkan keterampilan analisis, logika, dan pemrograman, serta mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis teknologi. Yang pertama ada kerucut. Di sini saya akan membuat kode pemrograman cara menghitung volume dan luas permukaan. Apa itu volume kerucut? Volume kerucut adalah jumlah ruang yang ditempati oleh kerucut. Bayangkan dalam suatu silinder ada sebuah kerucut dengan diameter alas yang sama. Sedangkan luas permukaan kerucut adalah luas alas dan permukaan melengkung kerucut. Alas kerucut merupakan lingkaran sehingga luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran. Nah, di sini saya ingin menghitung jari-jari. Jari-jarinya itu ada 4 cm dan tingginya 7 cm. Di sini kita mencari volume. Volume dari kerucut itu sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Sepertiga kali pi itu 3,14 ataupun 22/7 dikalikan r itu tadi jari-jari 4 kuadrat dan dikali 7. Hasilnya sepertiga dikali 3,14, 16 dikali 7 sama dengan 112 sama dengan 117,29 cm kubik. Jangan lupa volume menjadi kubik. Di sini saya akan mencari luas permukaan. Rumusnya pi kali r dikali r tambah s. 3,14 kali 7 kali 7 tambah 8,06. Nah, cara mencari s itu adalah s sama dengan akar r kuadrat ditambah t kuadrat. R kuadratnya 4 kali 4 16 dan t kuadrat yaitu 7 kali 7 49 sama dengan 65. Akar 65 sama dengan 8,06. Jadi kita menemukan S itu selimut yaitu 8,06. Tinggal kita jumlahkan dan kita kalikan dan hasilnya ketemu 151,58 cm kuadrat. Luas di sini kita menggunakan kuadrat. Sekarang saya akan membuat algoritmanya untuk membuat kode pemrograman nanti. Yang pertama, masukkan jari-jari atau R dan tinggi yaitu T. Masukkan garis pelapis dengan menggunakan rumus. Nah, garis pelapis itu selimut S sama dengan akar R pangkat 2 plus T pangkat 2. Hitung volume menggunakan rumus V sama dengan sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T. Yang keempat, itu luas permukaan menggunakan rumus luas permukaan sama dengan pi kali R kali R tambah S. Nah, habis itu tampilkan hasil volume dan luas permukaan kerucut. Nah, di sini ada rumus-rumusnya dan di sini ada bentuk kerucut.
Setelah itu ada pseudocode. Pseudocode itu merupakan kode yang akan kita tampilkan pada pemrograman nanti. Dan setelahnya saya membuat flowchart. Dimulai dari start, memasukkan nilai R dan T, masukkan Pi sama dengan 3,14. Lalu di sini ada percabangan, masukkan nilai S. Apakah nilai S sudah didapat atau belum? Jika belum didapat, maka kalian harus mencari S itu tersebut. Jika sudah didapat, hitung volume dan luas permukaan kerucut dengan rumus-rumus yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, terakhir di sini saya membuat kode pemrogramannya. Saya menggunakan library math. Sini menggunakan fungsi hitung kerucut R, T. V sama dengan menggunakan rumusnya tadi, sepertiga dikali math P ini library-nya dari P, library math, dikali R kuadrat atau R pangkat 2 dikali T, dan S math SQRT itu akar dari R pangkat 2 tambah T pangkat 2, dan luas permukaan itu math P kali R tambah S. Lalu saya ulangi V, S, dan LP-nya. Di sini saya menginput, karena di sini saya ditugaskan tidak mendapatkan nilai, bisa dibilang nilai yang ditugaskan. Jadi saya membuat kalian bisa menginput nilainya sendiri. Kalian bisa memasukkan nilainya. Jadi sini ada float, input, masukkan jari-jari kerucut. Nanti kalian masukkan jari-jarinya di sini, terserah angka berapa kalian, dan T yaitu tinggi. Kalian bisa memasukkannya nanti. Lalu diulangi V, S, dan LP sama dengan hitung kerucut. Lalu saya cetak print volume kerucut V titik 2F. Kenapa saya memakai titik 2F? Karena di sini saya ingin membulatkan agar komanya tidak terlalu panjang, maka saya menggunakan titik 2F. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan bangun datar. Di sini saya ingin menghitung luas dan keliling. Untuk menghitung luas segitiga sama kaki diketahui panjang kaki dan alasnya. Sementara tinggi dapat dicari dengan rumus Pythagoras. Sementara keliling segitiga dapat diketahui dengan menjumlahkan setiap sisi pada segitiga. Nah, di sini saya ingin menghitung segitiga sama kaki, mencari luasnya dan keliling. Dengan alas sama dengan 7, tinggi sama dengan 11, dan sisinya S itu sisi miring yang nanti saya jelaskan. S itu sama dengan 12. Rumus luas segitiga sama kaki sama dengan setengah A kali T. Setengah kali A nya sama dengan 7 dan T nya sama dengan 11. Setengah dikali 77 sama dengan 38,5 meter persegi. Dan rumus mencari keliling adalah A plus 2 kali S. A tadi ada alas ditambah 2 kali sisi miringnya yaitu 12. Jadi 7 ditambah 24 sama dengan 31 meter. Nah, di sini ada algoritma. Masukkan alas yaitu A, tinggi yaitu T, sisi miring yaitu S, segitiga sama kaki. Hitung luas segitiga sama kaki menggunakan rumus L sama dengan setengah kali A kali T. Yang ketiga ada hitung keliling menggunakan rumus A plus 2 kali S. Yang terakhir tampilkan hasil luas dan keliling segitiga sama kaki. Nah, di sini tinggi itu yang ke atas, sisi miring yang di kanan kiri, dan alas yang di bawah. Pseudocode, fungsi hitung segitiga sama kaki ATS. Memasukkan luas, memasukkan rumus keliling, lalu mengembalikan L dan K, lalu masukkan A, T, dan S, memasukkan nilai-nilainya, lalu kembalikan lagi, hitung segitiga sama kaki ATS, lalu terakhir adalah cetak hasilnya. Di sini ada flowchartnya. Yang pertama start atau memulai, lalu kalian memasukkan nilai A, T, dan S. Di sini ada percabangan lagi, hitung luas dan keliling segitiga sama kaki. Hitung luasnya dan hitung kelilingnya.
lalu cetak hasil, selesai. Nah, di sini ada kode pemrogramannya. Fungsi hitung segitiga sama kaki ATS. Memasukkan rumus luas yaitu setengah 0,5 dikali A kali T. Lalu rumus keliling sama dengan A tambah 2 kali S. Lalu kembalikan lagi L dan K, luas dan keliling. Nah, di sini saya menggunakan float input lagi untuk kalian teman-teman bisa memasukkan nilai yang kalian inginkan. Karena saya tidak mendapatkan nilai dari tugas tersebut. Lalu cetak. Di sini saya juga menggunakan titik 2F untuk membulatkan agar komanya tidak terlalu panjang. Nah, sesuai hasil yang tadi, luas dari 7, 11, dan 12, alasnya 7, tingginya 11, dan sisi miringnya 12, yaitu 38,5 meter persegi, dan kelilingnya yaitu 31 meter, sama seperti yang tadi saya hitung manual. Lalu yang ketiga ada limit. Nah, di sini saya akan menghitung limit X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2. Limit pada dasarnya adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut sebagai batas karena memang dekat tetapi tidak bisa dicapai atau belum dicapai. Nah, yang pertama saya menghitung manual. Limit X mendekati 2 yaitu X pangkat 2 min 4 per X min 2. Karena jika saya langsung memasukkan 2 ini ke dalam X, hasilnya 0 atau tidak terdefinisi, maka saya akan memfaktorkannya. X pangkat 2 min 4 itu X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Itu X min 2 dibagi X min 2 hasilnya 1. Jadi tersisa X plus 2. Masukkan lim X mendekati 2, X plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Lalu saya buat algoritmanya, memasukkan fungsi yang tadi lim X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2. Yang kedua, karena hasilnya tidak terdefinisi, maka harus difaktorisasikan menjadi X min 2 dikali X plus 2 per X min 2 sama dengan hasil yang tadi, X plus 2. Lalu masukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi X plus 2 sama dengan 2 plus 2, dan hasilnya adalah 4. Terakhir, kalian tampilkan hasil dari fungsi tersebut. Pseudocode. Fungsi hitung limit X. Jika X tidak sama dengan 2, maka hasilnya X pangkat 2 min 4 per X min 2. Jika tidak, maksudnya jika hasilnya jika X sama dengan 2, maka hasilnya seperti tadi yang saya faktorkan, X plus 2. Lalu kembalikan hasil, masukkan nilai X, lalu hasil limit sama dengan hitung limit X. Terakhir, cetak limit ketika mendekati 2. Masukkan lagi hasil limitnya, yaitu nilainya. Sini saya membuat flowchartnya. Yang pertama start, lalu memasukkan soal tadi, lalu kita substitusikan X sama dengan 2. Jika hasilnya sama dengan 0, maka kita harus memfaktorisasikannya seperti tadi, X plus 2 dikali X min 2 per X min 2. Jika tidak, maka kita langsung memasukkan nilai tersebut ke dalam X. Terakhir, cetak hasil, lalu selesai. Nah, sekarang pada pemrogramannya, fungsi hitung limit jika X tidak sama dengan 2, hasilnya X pangkat 2 min 4 per X min 2. Langsung memasukkan nilai tersebut ke dalam X. Jika tidak, hasilnya difaktorisasikan lagi dan ketemu X plus 2. Kembalikan hasil dan masukkan lagi nilai X sama dengan 2. Hasil limit sama dengan hitung limit X. Lalu kita cetak limit ketika X mendekati 2 sama dengan hasil limit nilainya yang kita sudah cari. Jadi limit ketika X mendekati 2 sama dengan 4, sama seperti yang tadi saya hitung manual.
Yang keempat ada vektor. Menghitung A dikali B. A nya ada 4I min 3J plus K, dan B nya ada 2I plus J min 2K. Vektor dalam matematika dan fisika, vektor adalah istilah yang mengacu pada besaran yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal atau elemen dari beberapa ruang vektor. Mereka harus dinyatakan dalam besaran dan arah, disebut vektor. Nah, di sini ada hitung manual yang saya hitung A dikali B. A nya 4I min 3J plus K, B nya 2I plus J min 2K. Biar gampang, 4 itu adalah A1, min 3J itu B1, dan K itu C1. Dan yang di bagian B, 2I itu A2, J itu B2, dan min 2K itu C2. Rumus A kali B adalah A1 dikalikan dengan A2 ditambah B1 dikalikan dengan B2 ditambah C1 dikalikan C2. Maka adalah 4 dikali 2 tambah min 3 kali 1 lalu tambah 1 kali min 2, lalu ketemu hasilnya 5 min 3 min 2 sama dengan 3. Lalu saya membuat algoritmanya untuk membuat kode pemrogramannya. Yang pertama, masukkan nilai tadi, lalu kalikan A dan B menggunakan cara yang tadi, 4 kali 2 tambah min 3 kali 1 tambah 1 kali min 2, ketemunya 8 min 3 min 2 sama dengan 3. Terakhir, tampilkan hasil dari perkalian vektor tersebut. Lalu sebelum masuk kodenya, saya membuat pseudocode. Masukkan nilai A 4 min 3 dan 1, lalu masukkan nilai B 2, 1 dan min 2. Hitung vektor sama dengan 0. Untuk I dari 0 sampai panjang A, hitung vektor ditambah sama dengan A1 kali B1. Jadi saya menggunakan nilai-nilai ini menjadi I. Terakhir, cetak hasil dari perkalian vektor A kali B adalah hitung vektor. Di sini ada flowchartnya. Yang pertama, mulai masukkan nilai A, masukkan nilai B, lalu inisialisasi. Jadi A1 itu I, sama seperti tadi saya menggunakan I sama dengan 4, A2 nya sama dengan min 3, A3 nya sama dengan 1. Ini inisialisasi B, B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 1, dan B3 sama dengan min 2. Lalu kita tambahkan hasil dari A nilai tadi masing-masing dikali B. Lalu kita ulang nilainya sampai semua nilai tersebut berhasil kita hitung. Jika sudah, kita cetak hasil. Di sini saya menggunakan loop range length. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, itu vektor sama dengan 0. Untuk I di dalam range length A, lalu hitung vektor plus A1 dikali B. Nah, saya menggunakan loop untuk menghitung nilai-nilai masing-masing. Lalu jika sudah, maka loop tersebut akan berhenti menghitung. Lalu cetak hasil dari perkalian vektor A kali B adalah hitung vektor hasilnya. Jadi hasil dari perkalian vektor A kali B adalah 3, seperti yang saya tadi jumlahkan di awal. Yang terakhir ada trigonometri. Di sini saya mendapatkan soal menghitung sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Di sini saya menghitung manual. Masukkan soal-soal yang tadi, sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Sin 45 derajat itu akar 2 per 2 sama dengan 0,7071. Cos 45 derajat itu sama seperti sin 45 derajat, akar 2 per 2 sama dengan 0,7071. Lalu ada tangen 45 derajat sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan
0,7071 ditambah 0,7071 ditambah 1 sama dengan, kita dapat hasilnya 2,41. Lalu kita mencari algoritmanya. Yang pertama, masukkan nilai sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dan tangen 45 derajat. Lalu hitunglah nilai tersebut. Sin 45 derajat itu 0,7071, cos 45 derajat itu 0,7071 dan tangan 45 derajat itu 1. Jumlahkan dan hasilnya 2,4142. Untuk kita bulatkan menjadi 2,41. Tampilkan hasil dari penjumlahan. Di sini ada pseudocode. Saya menggunakan library math, fungsi trigonometri, math sin, math cos, dan math tan. Sudutnya yaitu 45 derajat. Hitung nilai fungsi f sudut radian, lalu tambahkan hasil ke variabel tersebut. Cetak f hasil dari sudut sin, sudut sin sudut, cos sudut, dan tangan sudut adalah hasilnya. Dan di sini saya menggunakan 2F lagi. Di sini ada flowchart. Yang pertama, kita mulai, lalu masukkan nilai-nilai soal-soal tersebut, lalu kita cari nilai tersebut, lalu kita jumlahkan. Terakhir cetak hasil, selesai. Lalu yang terakhir ada kode pemrograman Python, import math, memasukkan library math, fungsi trigonometri sama dengan math sin, math cos, dan math tan. Masukkan sudutnya yaitu 45, hasil sum f math radian sudut for f in fungsi trigonometri. Kenapa saya menggunakan radian? Karena variabel hasil menyimpan hasil penjumlahan dari 3 fungsi sin, cos, tan yang telah dikonversi dari derajat ke radian. Karena fungsi trigonometri itu di Python menggunakan radian, makanya saya menggunakan math radian. Math radian itu mengubah sudut 45 derajat menjadi radian. Fungsi sum menjumlahkan hasil dari setiap fungsi sin, cos, tan untuk sudut 45 derajat. Yang terakhir kita cetak hasil dari sin, sudut, cos sudut, dan tan sudut adalah hasil titik 2F. Saya bulatkan lagi dan hasilnya kita ketemu 2,41. Nah, selesai penjelasan dari saya. Kesimpulannya, melalui tugas besar ini saya dapat lebih memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar matematika seperti bangun ruang, kerucut tadi, bangun datar, segitiga sama kaki, teori limit, vektor, dan trigonometri. Simulasi ini yang dilakukan menggunakan Python di Google Colab, memberikan pendekatan yang lebih interaktif dan praktis dalam memvisualisasikan teori-teori abstrak tersebut dengan merancang algoritma, pseudocode, flowchart, serta kode program. Saya dapat mengeksplorasi keterkaitan antara teori matematika dan penggunaan dalam dunia nyata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.